Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan step-step pada pengaplikasian racing boiler pressure untuk Simgenic PLTU. Nah, saya akan menjelaskan fungsinya dulu terutama, yaitu meningkatkan efisiensi thermal siklus Rankine dengan meningkatkan tekanan uap di dalam boiler. Suhu saturasi uap juga meningkat sehingga menghasilkan uap dengan entalpi yang lebih tinggi. Uap bertekanan tinggi ini memungkinkan uap menghasilkan lebih banyak energi. Dalam simulasi ini, peningkatan tekanan uap boiler memungkinkan uap dihasilkan memiliki energi yang besar, kemudian meningkatkan performa turbin dan output daya listrik. Jadi tujuan utamanya sendiri untuk membantu dan optimasi operasi dan evaluasi desain sistem thermal pada aplikasi PLTU. Kita langsung saja menuju ke step-stepnya. Oke, step pertama kita pastinya akan masuk ke main menu dulu. Setelah melakukan login pada Simgenic. Oke. Selanjutnya kita cari menu Circulating H2O dan Cooling Tower yang berwarna ungu. Oke, terjadi sedikit kesalahan di sini. Kita cari SH dan RH Spray Burner Title yang berwarna merah. Oke, setelah kita masuk ke menunya, kita cari output pengontrol kemiringan nozzle kita ubah output pengontrol nozzle title ini menjadi 0%. Tujuannya untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan ekskursi suhu uap yang tinggi. Kita buat menjadi 0%. Oke, setelah itu kita bisa kembali lagi ke main menu. Nah, di main menu kita akan cari tulisan dari cari icon boiler circulating water pump yang berwarna biru. Nah, di sini kita buka continuous blowdown-nya hingga 50. Dengan cara open lalu tutup. Di sini kami mencoba menyesuaikan dulu sampai 50. Oke. Setelah kita mendapatkan sekitar 50%, 51%, kita diberikan opsi untuk mengaktifkan mass blowdown hingga 25%. Kita open sampai 25%. Oke. Setelah itu kita bisa lanjut ke main menu. Habis itu kita mencari view master, FW master. Pastikan output pengontrol startup view control valve menjadi 0%.
Oke, sudah 0%. Kita bisa lanjut ke BFP. Cari icon BFP. Kalau di main menu tuh ada BFP A, B, dan C. Kita bisa buka, bisa bebas buka yang mana untuk mengecek. Nah, pastikan semua katup resek BFP ini terbuka secara open, bukan auto. Pastikan ke ketiga BFP-nya. BFP A aman. Lanjut ke BFP B. Masih auto di sini. Kita bisa langsung open saja. Langsung ke BFP C. BFP juga masih auto di sini. Kita bisa langsung open aja. Oke, setelah semua resik valve-nya terbuka, kita lanjut ke pastikan head coupling pada BFP ini 0,0% dan bergerak secara manual. Nah, di sini. Kita pastikan ke semua BFP, boiler feed pumpnya. Oke, A sudah, B sudah, C juga sudah. Lalu kita lanjut ke view master lagi. Sesuaikan output pengontrol startup FW valve-nya tadi menjadi 0,0. Kita cross check ulang aja. Sesuaikan semua manual, set point, dan outputnya itu menjadi sama dengan 0. Kita sesuaikan dengan mengatur bukaan mass blowdown untuk menurunkan nilai di sini manualnya. Oke, kita percepat saja. Sudah mendekati 0 di sini. Mass blowdown bergerak, mulai diturunkan. Oke, mass blowdown sudah ditutup. Di sini bisa kita lihat boiler drum levelnya 0,1 mendekati 0 dan akan menuju ke 0. Kita kembali lagi ke FW master dan mengecek. Oke, di sini sudah 0 semua. Ketika semua sudah 0, kita bisa autokan saja langsung. Jadi begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu step pada Simgenic, yaitu main turbin startup.
Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Eh, yang pertama itu ada saya, Fatima Zahro, lalu Raditya Ananda, selanjutnya ada Nur Suhaini. Nah, pada main turbin startup ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan dulu sedikit apa sih main turbin startup itu. Nah, main turbin startup ini merupakan proses memulai atau menghidupkan turbin utama di pembangkit listrik yang menggunakan turbin uap sebagai penggerak utamanya. Nah, proses ini eh, eh, terdapat langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan turbin beroperasi secara aman, efisien, dan tanpa risiko kerusakan akibat thermal stress atau mekanikal. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertamanya, yaitu generator bin or generator starting precaution, tindakan pencegahan awal turbin atau generator umum. Nah, di sini Anda harus mematuhi rekomendasi dan tindakan pencegahan Westinghouse untuk memastikan pengoperasian turbin yang andal. Tindakan pencegahan ini terdapat beberapa bagian. Eh, Pencegahan ini juga mencakup berbagai langkah untuk mencegah kerusakan akibat faktor mekanis, termal, atau operasional. Nah, turbin Westinghouse ini memiliki dua kategori. Yang pertama itu cold start atau start dingin dan hot start atau start panas. Nah, pada start dingin ini dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam shell turbin tahap pertama atau suhu IP, suhu logam cincin pisau kurang dari 121,1 derajat Celcius. Start dingin biasanya dilakukan setelah turbin dimatikan selama 1 minggu atau lebih. Lalu yang kedua ada hot start atau start panas. Dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam cangkang tahap pertama di atas 121,1 derajat Celcius. Hot start biasanya dilakukan ketika unit sudah shutdown selama kurang dari 1 hari. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis start yang akan saya jelaskan di bawah ini. Yang pertama itu pemeriksaan katup sebelum sinkronisasi. Nah, jangan sesekali mencoba memutar atau menyinkronkan turbin dan generator jika salah satu katup throttle governor preheat stop tidak beroperasi dengan benar. Yang kedua, kondisi uap boiler. Selama memulai, menjalankan dan mematikan, pastikan bahwa uap boiler sesuai dengan suhu turbin. Yang ketiga, perbedaan suhu uap. Minimalkan perbedaan temperatur antara steam utama dan hot reheat steam. Lalu yang keempat, motoring generator harus dihindari atau hindari motoring generator ya, sama aja ya. Terus selanjutnya 5, tekanan buang turbin. Nah, turbin tidak boleh dioperasikan dengan tekanan buang lebih dari 127 tekanan tekanan absolut di area buang turbin. Selanjutnya ada pemutusan vakum. Setelah melepas unit dari servis, vakum tidak boleh diputuskan sampai turbin kurang dari 2/3 dari kecepatan terukur. Selanjutnya, operasi beban rendah. Nah, pada pengoperasian pada beban rendah yang memerlukan penggunaan exhaust hood spray
atau semprotan knalpot air harus dilakukan seminimal mungkin karena erosi uap air dari ember tahap terakhir. Lalu ada selanjutnya suhu minyak pelumas. Nah, minyak pelumas untuk bantalan turbin dari generator harus lebih besar dari 32,2 derajat Celcius sebelum melebihi 1000 rpm. Grafik startup dan pemuatan. Pemanfaatan grafik awal dan pemuatan sangat penting sebelum dan selama turbin startup. Operasi normal dan padam. Selanjutnya pemantauan suhu logam. Periksa suhu logam turbin secara teratur untuk memastikan tidak melebihi kecepatan ram yang yang ditentukan untuk grafik awal dan pemuatan. Selanjutnya ekspansi turbin. Periksa ekspansi diferensial turbin dan ekspansi shell selama beroperasi. Selanjutnya getaran turbin. Pemeriksa Periksa getaran turbin secara teratur selama pengoperasian. Nah, verifikasi saat turbin startup. Verifikasi saat trip. Saat turbin trip, segera verifikasi yang pertama, turbine valve itu harus tertutup, lalu generator output itu harus berada di 0, lalu generator output breaker itu terbuka, exciter fuel breaker itu dibuka juga, selanjutnya start aux oil pumps. Nah, start aux oil pump ini jangan menunggu startnya otomatis, jadi langsung di start aja. Nah, selanjutnya yang terakhir, suhu oli turbin saat shutdown. Saat turbin dimatikan, jangan menutup poros turbin jika suhu oli pelumas kurang dari 26,7 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu speed hold range criticals. Rentang tahan kecepatan kritis. Nah, pada speed hold range ini mengacu pada rentang kecepatan rotor turbin yang perlu dihindari atau diperhatikan secara khusus selama startup atau shutdown. Nah, jangan menahan kecepatan turbin di bawah 800 rpm selama lebih dari 5 menit. Selanjutnya, hindari pengoperasian pada kecepatan kritis turbin. Nah, bagian di atas menggambarkan rentang kecepatan kritis dalam garis arsir silang merah di atas RPM ini. Dan kisaran kecepatan rendah normal berwarna hijau di bawah garis RPM untuk turbin ini. Nah, ini bagian normalnya. Nah, baik, kita ke bagian selanjutnya. Turbin operasional limits, batas operasional maksimal. Nah, batasan operasional yang ditentukan untuk memastikan bahwa turbin beroperasi secara aman, efisien, dan tanpa risiko kerusakan. Nah, batasan ini mencakup parameter teknis utama yang harus dipantau secara terus-menerus selama turbin beroperasi. Nah, yang pertama itu tekanan uap utama maksimum. Nah, tekanan uap utama maksimum ini pada sesaatnya dia
harus pada 180 bar dan terus-menerusnya harus berada pada 173,8 bar. Nah, suhu uap maksimum pada saat itu harus di 551,7 derajat Celcius. Selanjutnya untuk suhu terus-menerus itu harus berada di 540,6 derajat Celcius. Nah, selanjutnya suhu diferensial maksimum antara suhu katup throttle, left heater, dan right heater. Untuk suhu sesaatnya itu dia harus di 37,8 derajat Celcius dan untuk suhu terus-menerusnya harus berada di 10 derajat Celcius. Nah, selanjutnya perbedaan suhu maksimum antara left heater dan right heater ketika memanaskan ulang uap. Suhu pada waktu sesaat itu harus berada di 37,8 derajat Celcius. Selanjutnya untuk suhu terus-menerus itu harus berada pada 10 derajat Celcius. Yang kelima itu temperatur exhaust hood maksimumnya harus berada di 79,4 derajat Celcius. eh yang keenam, getaran biring maksimum. Nah, hmm, yang pertama tuh biring atau bantalan 1 dan 2 itu eh, ada di 127 milimeter. Selanjutnya di bantalan 3 sampai 7 atau biring 3 sampai 7 itu harus berada pada 177,8 milimeter. Nah, selanjutnya yang ketujuh, temperatur truss bearing oil maksimum itu harus berada di 73,9 derajat Celcius. Yang kedelapan, temperatur truss bearing metal maksimum itu harus berada pada 87,8 derajat Celcius. Selanjutnya, temperatur Junard bearing oil maksimum harus berada di 73,9 derajat Celcius. Selanjutnya, temperatur Junard bearing metal maksimum itu harus berada pada 107,2 derajat Celcius. Nah, lanjut lagi pada ekspansi diferensial maksimum. Panjangnya harus ada di 470 470 dan pada saat 440 dia akan trip. Untuk pendeknya dia berada di 1000 ada di 1030. Lalu kalau berada pada 1060 dia akan trip. Nah, ekspansi shell turbine maksimum itu ada di 3,6 cm. Maksimum governor and thrust itu kalau 381 milimeter, nah jika di 254 milimeter dia akan trip. Nah, lanjut lagi, ecentris maksimum sebelum berputar itu 50,8 milimeter. Suhu oli maksimum keluar dari pendingin oli pelumas itu suhunya harus berada pada 48,9 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kenaikan suhu maksimum di seluruh biring itu suhunya harus berada pada 10 derajat Celcius. Lanjut, jangan menjalankan turbin sampai rotor turbin dipanaskan dengan benar. Nah, semua instrumen pengawasan turbin harus dipantau secara teratur. Perbedaan suhu maksimum antara steam utama dan steam reheat. Di beban 100%, dia harus bersuhu pada 10 derajat Celcius. Di beban 50%, suhunya harus berada di 23,9 derajat Celcius. Dan saat dia memiliki beban 0%, suhunya harus berada di 148,9 derajat Celcius. Nah, selanjutnya tekanan balik terus-menerus maksimum. Nah, yang mutlaknya itu harus di 127 eh, mili milimeter
milimeter merkuri. Selanjutnya pada suhu vakum, dia tekanannya berada di 635 milimeter merkuri. Eh, Beban maksimum feed water heaters. Nah, di dua water heaters, bebannya harus 90%. Selanjutnya juga di tiga heaters 80%, 4 heaters 70%, 5 heaters 60%, 6 heaters 50%. Lanjut setelah eh, dari batas operasional turbin, langkah selanjutnya itu ada final preparation for rolling the turbine or generator. Persiapan akhir untuk memutar turbin atau generator. Nah, langkah terakhir ini sebelum turbin dan generator mulai diputar atau rolling untuk mencapai kecepatan operasi. Proses ini penting untuk memastikan semua kondisi siap secara mekanis, termal, dan operasional sehingga turbin dapat dioperasikan dengan aman dan efisien. Nah, di sini terdapat 10 eh, langkah. Nah, yang pertama itu tekanan dan superheat utama. Pastikan bahwa tekanan uap utama setidaknya ada pada tekanan 51,7 bar dengan setidaknya suhu 37,8 derajat Celcius superheat. Yang kedua, saluran oli bantalan atau saluran oli biring. Periksa saluran oli biring untuk aliran dan temperatur yang tepat. Pintu akses shell turbin. Pastikan semua pintu akses ke shell turbin ditutup. Yang keempat, sistem pendukung turbin. Verifikasi atau cek kembali bahwa peralatan sistem pendukung turbin beroperasional dengan benar dan memverifikasi bahwa aliran, tekanan, suhu, dan level normal. Selanjutnya, tekanan seal uap turbin. Nah, pastikan bahwa tekanan segel uap turbin itu berada pada normal. Selanjutnya, yang keenam, exhaust hood. Pastikan keluaran kanal pot atau exhaust hood spray siap untuk digunakan dan temperatur exhaust-nya tetap. Selanjutnya, saluran uap utama. Nah, pastikan pada saluran uap utama dipanaskan dan dikeringkan. Lanjut, pendingin oli pelumas. Pastikan bahwa pendingin oli pelumas turbin berfungsi dan suhu oli pelumas turbin di atas 43,0 derajat Celcius. Hmm, Selanjutnya, pendingin cairan EHC. Pastikan bahwa pendingin cairan EHC berfungsi dan cairan EHC ini di atas eh, 29,4 derajat Celcius. Nah, cairan EHC ini merupakan elektrohidrolik kontrol. Nah, sistem kontrol berbasis cairan hidrolik yang digunakan untuk mengatur operasi turbin pada pembangkit. Nah, selanjutnya yang ke-10 atau yang terakhir, instrumentasi turbin. Periksa seluruh instrumentasi pengawasan turbin untuk data yang tidak benar. Baik, itu saja penjelasan pada main turbin startup. Semoga bisa diikuti langkah-langkahnya dan diperhatikan untuk selama turbin startup.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan step-step pada pengaplikasian turbin cold and warm start pada Simgenic PLTU. Oke, sebelum masuk ke step-stepnya, saya akan menjelaskan dulu fungsi dari pengaplikasian turbin cold and warm ini. Kenapa harus di start gitu? Nah, fungsinya sendiri untuk mensimulasikan proses pemanasan awal turbin berdasarkan kondisi suhu awal turbin sebelum dioperasikan. Cold start sendiri atau pendingin ini digunakan ketika turbin dalam kondisi dingin setelah berhenti lama, sehingga memerlukan waktu pemanas yang lebih lama dan lebih berhati-hati untuk mencegah kerusakan akibat thermal stress. Oke, selanjutnya warm start. Diterapkan ketika turbin masih memiliki suhu sisa dalam pengoperasian sebelumnya. Kayak sebelumnya baru aja dimatiin, belum terlalu dingin, kita gas lagi. Nah, itu setupnya. Sehingga proses startup bisa lebih cepat dan efisien. Simulasi ini membantu dalam menganalisis durasi startup dan konsumsi bahan serta dampak terhadap komponen turbin sehingga operator dapat mengoptimalkan strategi startup untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke step-stepnya guys. Oke, step yang pertama pasti kita akan masuk ke aplikasi Simgenic dan mencari main menu. Ketika sudah di main menu, kita cari icon Circulating H2O Cooling Tower yang berwarna ungu. Kita cari di ujung. Nah, ketika sudah masuk ke icon Circulating Water System, kita ini kan masih egg nih. Nah, masih egg. Atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Kita low-lowin semua, guys. Oke, sudah low. Kita back lagi ke main menu. Selanjutnya kita cari generator seal oil system yang berwarna hijau army. Nah, di sini mulai AC, SO, backup pump. Hal ini diperlukan agar turbin dapat mengunci dengan benar. Oke, kita tekan start aja langsung ya di icon ini. Oke, setelah di start kita bisa kembali lagi ke main menu. Oke, selanjutnya kita cari icon turbin EHC valve panel yang berwarna hijau. Nih, turbin valve panel. Oke, setelah masuk ke iconnya, kita akan dibawa ke sini. Di sini tombol pengunci dan tahan sampai tombol berubah menjadi merah. Tombol latch. Kita pilih latch. Nah, kita tahan sekitar 1,5 menit. Sekitar itu sampai trip turbinnya ini berwarna abu-abu. Dengan cara tekan tahan ya. Nah, setelah sudah menjadi abu-abu, kita kembali lagi ke main menu.
Oke, selanjutnya kita cari generator zero oil system lagi yang berwarna hijau army tadi. Masuk ke sini lagi. Nah, di sini yang tadinya start kita akan stop. ACSOBK pump-nya. Oke, setelah di stop kita autokan. Masih di menu yang sama. Oke, setelah sudah menjadi auto, kita back lagi ke main menu. Nah, di main menu kita cari LPHTR level control yang berwarna biru. Dan LP dan HP HTR level control. Ini bisa pilih klik salah satu icon antara LP HTR level control yang ini atau HP HTR level control. Kenapa pilih salah satu saya cukup? Karena ketika kita mengklik salah satu icon ini kita bisa akses keduanya langsung. Oke, pastikan semua berjalan secara auto. Itu tadi untuk ini HTR levelnya. Yang ini LP levelnya. Sudah auto semua. Jika LP dan HR levelnya sudah auto, kita kembali lagi ke main menu. Terus cari FWH, exhaust, dan bypass control yang berwarna biru di main menu. Ini. Extraction ya, bukan exhaust, sorry. Ada kesalahan di part sebelumnya. Oke, di sini pastikan semua kartu pembuangan ekstraksi terbuka. All extraction drain valve terbuka. Oke, di sini kita buka aja semua extraction drain valve -nya dengan klik open sampai nanti tombolnya berwarna merah. Oke, nah setelah tadi kita udah pastikan extraction drain valve-nya kebuka semua, selanjutnya kita cukup buka satu karena ini sudah mewakili. Habis itu, setelah itu buka LPter 234, pastikan terbuka. Lalu buka derator 12. Sudah, kita buka. Dan yang terakhir DA Glycol HTR Extraction Move. Kita buka juga. Oke. Sudah kebuka semua. Selanjutnya kita kembali ke main menu lagi. Di main menu selanjutnya kita akan mencari turbin HEC hard panel. Kalau pada main menu itu namanya Woodward panel. Langsung saja kita klik. Oke, kita sudah masuk ke icon Woodward panelnya. Kita cari icon yang namanya valve post limit display. Kita klik sampai berubah merah tulisannya. Oke, sudah berubah merah. Lalu pada menu ini kita klik
atau kita pilih 120, lalu di enter. Di keypad kita masukkan angka 120. Pastikan jendela tampilan menunjukkan 0010000120. Ini menandakan bahwa input berhasil dimasukkan. Selanjutnya kita cari icon Excel RPM per menit. Ini kita klik sampai berwarna merah. Stepnya seperti sebelumnya. Pada keypad kita masukkan angka. Angkanya 2250. 2250. Oke, terjadi. Di sini sedikit ada perubahan karena misinfo. Pada Excel RPM per menitnya, kita juga atur, ada pilihannya. Kita atur di 120 atau 180, dan yang paling tinggi itu ada di 360. Karena kita di sini pakai yang kecil saja, berarti kita setting di 120. Oke, sudah masuk inputnya untuk Excel RPM per menitnya. Step selanjutnya kita cari icon yang ada tulisannya ref. Kita klik sampai merah. Oke, setelah merah kita masukkan nominal yang akan kita gunakan untuk referensi dengan memilih 2250 2250 di keypadnya. Oke, setelah itu pastikan pada layar referensi domainnya sudah memiliki display 02250. Itu menandakan input yang kita masukkan sudah connect. Lalu kita klik go sampai menjadi warna merah. Ini menandakan bahwa motor siap beraplikasi. Nah, jadi kita di sini ada sedikit problem yang membuat kita tidak bisa melanjutkan ke step-step berikutnya. Kenapa? Karena ketika ketika referensi, terus valve post limit display, dan akselerasi Excel RPM per menitnya kita udah setup dan langsung kita klik go, itu motor akan bergerak sesuai nilai referensi demand-nya. Kurang lebih lah di 2250 nominalnya. Nah, di sini kita itu cuma bisa sampai di 1700. Setelah itu kita trip. Semua turun, motor mati, dan aliran lain juga ikut mati. Kayak trip total gitu. Kenapa? Karena pada modul tertulis temperatur pada loop oil turbin itu harus di atas 45% setelah nilai referensi pada motor ini sudah bergerak di RPM seribuan ke atas. Sebelum seribuan ke atas. Itu kita harus sudah memastikan bahwa temperatur loop oilnya itu 45%. 45 Celcius. Nah, problem kita sendiri di sini, kita tidak tahu bagaimana cara menurunkan atau menaikkan suhu dari loop oil temperaturnya. Begitu, sehingga progres kita stuck pada step ini.
untuk menghindari tripnya. Mungkin bisa dilihat sekilas di sini. Nah, harusnya kita bisa setup atau bisa melakukan adjust di turbine loop oil temperature control di sini nih. Di sini. Kita masih memiliki suhu di 29. Ini stuck. Tidak bisa kita setting ke 45. Padahal kita butuh untuk mengamankan gerakan motornya nanti. Gitu. Nah, di kita udah sampai di 1500 sedangkan suhu itu masih 29. Jadi itu yang membuat kita stuck untuk ke part-part selanjutnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, terima kasih.